Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan diskusi kami dengan tema pengertian dan sejarah perkembangan HAM. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Tajuddin Zahir, kemudian ada Sofian Adi Saputra, dan ada Muhammad Husain Farid Nur. Untuk penjelasan pertama tentang pengertian HAM akan dijelaskan oleh Sofian Adi Saputra. Kepada Sofian, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hak asasi manusia secara umum. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah melekat pada manusia dan bersifat hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Secara legal, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dapat dituntutkan pemenuhannya kepada pemerintah negara. Selanjutnya, HAM sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti per kata dari hak asasi manusia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hak merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, dan kepunyaan. Asasi merupakan asas pokok yang menjadi dasar dan harus dimiliki. Dan terakhir yaitu manusia, yaitu makhluk yang berakal budi. Jika dikaitkan ketiga simpulan di atas, maka hak asasi manusia adalah sebuah kewenangan yang menjadi sebuah pokok bagi makhluk yang berakal budi. Selanjutnya, yaitu mengenai sejarah hak asasi manusia. Sejarah perjuangan dari hak asasi manusia dimulai sejak ada Piagam Madinah. Sementara di dunia modern baru dimulai pada abad ke-13 dengan dibuatnya Magna Carta. Yang pertama, Piagam Madinah tahun 627 Masehi. Perjanjian yang mengatur masyarakat Arab, baik dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Piagam ini mengikat masyarakat dengan nilai kemanusiaan dan penghormatan atas hak yang berorientasi pada penciptaan cita-cita bersama. Piagam Madinah terdiri dari 10 bab dan 47 pasal. Piagam Madinah dibuat atas pelopor Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah berisi kesepakatan damai yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat Madinah di antara kelompok yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya, yaitu Magna Carta Inggris tahun 1215 Masehi. Pembatasan kekuasaan raja yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut yang tidak terikat oleh hukum yang dibuat oleh raja itu sendiri. Raja tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan dari Great Council. Selanjutnya, yaitu Habeas Corpus Inggris tahun 1679 Masehi. Piagam HAM ini berisi, jika diminta hakim dapat menunjuk orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapannya itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah ditangkap. Piagam ini merupakan perlindungan atas hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Husain Farid Nur. Pada Farid, dipersilakan. Oke, kemudian ada Bill of Rights di Inggris tahun 1689 Masehi. Bill of Rights berisi kebebasan pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, parlemen dapat mengubah keputusan raja, semua manusia sama di muka hukum, equality before the law. Pandangan ini memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokratis, di mana Bill of Rights ini terdapat asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan, hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan dapat diwujudkan jika ada hak persamaan. Kemudian ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Perancis tahun 1799 Masehi. Naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci dan dimuat dalam The Rule of Law yang berisi penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Adanya prinsip praduga tak bersalah, dan orang-orang yang ditangkap dan dituduh berhak menyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan keadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian tahun 1945 Masehi ada Fundamental of Human Rights, yaitu Piagam Pendirian PBB.
Kemudian selanjutnya ada The Universal Declaration of Human Rights di PBB tahun 1948 Masehi. Pada 10 Desember 1948, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia disusun oleh panitia yang dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia tahun 1946. Piagam ini membuktikan bahwa HAM bukan ajaran paham liberal atau individualisme, karena disetujui oleh sebagian besar anggota PBB. Kemudian di tahun 1966 terdapat turunannya, yaitu International Covenant on Civil and Politics dan International Covenant on Social Economic Culture. Kedua kovenan ini kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2005. The Universal Declaration of Human Rights tadi disahkan pada tahun 1948 dan kemudian memiliki dua turunannya ini, yaitu International Covenant on Civil Politics dan International Covenant on Social Economic and Cultural Rights. Kemudian di masa sekarang terdapat Bundle of International Convention dari PBB dan Vienna Declaration tahun 1993. Kemudian selanjutnya ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ahmad Tajuddin. Saya akan menjelaskan alur sejarah hak asasi manusia yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai dengan 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi, di antaranya ada Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Dan selanjutnya periode 1945 sampai dengan 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menemukan wacana untuk merdeka, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Selanjutnya periode 1950 sampai dengan 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin pada beberapa indikator HAM. Yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologis. Yang kedua, adanya kebebasan pers. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu secara aman dan demokratis. Dan yang keempat, kontrol parlemen atas eksekutif. Selanjutnya, periode 1959 sampai dengan 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Kemudian periode 1966 sampai dengan 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970 hingga 1980. Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik. Bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, masa reformasi tahun 1998 merupakan era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru, serta merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seperti lahirnya TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.